Oke guys, sahabat otomotif, sampai jumpa di channel saya Taufik AWP MPW. Kali ini saya akan membahas cara kerja audio pada mobil. Sebelum kita masuk ke mobilnya langsung, saya akan tampilkan di trainer dulu ya, dimana untuk part 1 ini saya akan jelaskan dulu secara teori untuk rangkaiannya. Selamat mengikuti pembahasan audio mobil berikut ini. Halo guys, sahabat otomotif. Kali ini saya akan membahas car audio video atau audio video pada mobil. Komponen-komponen car audio ya. Kalau komponen audio standar ada aki sebagai sumber arus, kunci kontak sebagai pemutus dan pengumpul arus dari aki, ada fuse atau sekring sebagai pengaman. Lanjutnya adalah head unit. Head unit ini nanti ada dua, yaitu single DIN dan double DIN. Bedanya adalah hanya pada head unit ini, kalau double DIN berarti dia mempunyai tampilan layar atau bisa untuk menampilkan gambar atau video. Lalu speaker baik itu tweeter atau mungkin dari front speaker yang berada di pintu-pintu pada mobil. Lalu ada speaker middle atau rear, ini juga biasanya letaknya di pintu-pintu. Sedangkan untuk komponen tambahan itu bisa saja kalian menambahkan monitor tambahan, baik itu nanti monitor saja atau mungkin berupa headrest atau monitor yang berada di sandaran jok pengemudi. Lanjutnya fuse penguat, ini biasanya sekring ya, untuk penguatnya sistem power audio. Kondensator bank atau ada yang nyebut power bank, ini sebagai penguat bila kita menggunakan power ampli. Lalu tone control audio, ini adalah untuk kita mengatur tone-nya audio, mau ngebassnya banyak atau mungkin treble-nya yang banyak atau kecil dan lain-lain. Lalu lanjutnya adalah head power ampli, ini adalah untuk penguatnya ampli ya, sehingga bisa menghasilkan suara yang sangat enak dan mungkin menggelegar. Dan komponen terakhir adalah subwoofernya atau mungkin speaker subwoofer tambahan biasanya ya, untuk membuat suara audio pada mobil itu lebih menggelegar. Sedangkan untuk wiringnya ya, atau mungkin rangkaiannya, ini akan saya bahas. Sebenarnya ada bermacam-macam ya, cuma ini saya bahas ada yang biasa dipakai oleh para teknisi yang memasang car audio video, baik standarnya maupun ada komponen tambahan. Yang pertama saya perlihatkan dulu untuk rangkaian standarnya, yaitu dari plus aki, sekring, masuk ke kunci kontak terminal 30 dan terminal 30 pada head unit. Dari kunci kontak ACC menuju ke terminal ACC pada head unit. Lalu untuk negatifnya atau masanya dari aki menuju ke terminal 31 atau negatifnya atau masanya head unit. Untuk tweeter kita hubungkan ke tweeternya, sedangkan untuk terminal middle baik L atau R pada head unit kita hubungkan ke speaker middle-nya baik L maupun R sesuai dengan kodenya. Kalau L ya ke L, kalau R ya ke R.
karena sudah terhubung semua, waktu menyalakan powernya on pada head unit, maka head unit sudah bisa aktif atau menyala. Sehingga kalau kita masukkan modenya, mau mode menggunakan USB atau menggunakan CD atau menggunakan Bluetooth dan lain-lain, sudah bisa aktif dan mengeluarkan suara maupun gambar. Selanjutnya, kalau kita tambahi monitor tambahan, baik monitor biasanya ditaruh di atas bagian belakang untuk penumpang, atau berupa headrest atau yang monitor menempel pada sandaran jok pengemudi atau mungkin jok penumpang di depannya, yaitu terminal ACC pada monitor tambahan dihubungkan dengan ACC kontak dan masanya hubungan dengan masa yang ada di aki atau mungkin masa yang terdekat. Lalu output video dari head unit dihubungkan ke terminal video in pada monitor tambahan. Terserah mau ditaruh di in 1 atau di in 2, terserah pengguna. Saya lanjut. Sekarang kita untuk menyalakan komponen tambahan power audio. Yang pertama dari aki ya, menuju ke fuse penguat atau tambahan 35 ampere biasanya ya, dan keluarnya sekring menuju ke terminal 30 power bank atau positive bank dan menuju ke tune control dan power ampli. Selanjutnya ACC pada power bank atau kunci satu bank dihubungkan dengan ACC pada kunci kontak. Selanjutnya terminal rem atau remote pada head unit dihubungkan ke terminal rem atau remote pada power ampli maupun pada tune control. Di sini kalau tidak ada tulisan rem control, bisa pakai terminal yang ada biasanya adalah amplifier control. Ya sama saja ya. Nanti tiap-tiap merek itu untuk kode terminalnya itu ada yang menggunakan rem atau remote, ada yang menggunakan amplifier atau ampli control. Dari audio out L maupun audio out R dihubungkan ke tune control ya. Selanjutnya dari output front L maupun R dimasukkan ke input audio front ya pada power ampli. Dan untuk out rear ya pada tune control juga dihubungkan ke audio rear pada power amplifier. Nah, maka untuk outputnya ampli ya, baik rear maupun front dihubungkan ke subwoofer. Mungkin kalau subwoofernya ada dua, front sendiri, rear sendiri ya, tinggal menghubungkan tergantung nanti inginnya konsumen bagaimana. Terus gimana kalau audio output untuk front ini kalau diinginkan lagi tambahan audio, ini tinggal dihubungkan ke sini ya, menuju ke speaker lagi atau subwoofer lagi. Apa itu fungsi rem atau remote atau tadi ya ampli control tadi ya pada head unit? Itu adalah untuk meremote atau mengaktifkan peralatan audio seperti power ampli ataupun kontrol, di mana power ampli maupun peralatan tambahan lainnya akan menyala atau aktif bila head unit itu aktif atau on. Tapi gimana jika terminal rem dari head unit sudah tidak bisa mengeluarkan arus ya, sehingga
pada komponen tambahan power ampli atau mungkin tone control tidak bisa menyala saat head unit di-on-kan. Ini tetap bisa kalian lakukan, yaitu dengan cara terminal rem pada power ampli atau mungkin tone control silakan dihubungkan ke ACC kunci kontak, entah nanti diikutkan ACC yang ada di head unit atau mungkin ACC yang dekat dengan peralatan tone control atau power ampli tersebut, dan jalur kelistrikannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang kita perhatikan warna hijau ini yang dari rem ya. Jika pada terminal remote pada head unit itu sudah tidak bisa mengeluarkan arus, maka agar bisa tetap mengaktifkan power ampli dan tone control, silakan diikutkan ACC warna abu-abu ini ya, sehingga begitu kunci kontak on dalam posisi ACC, tone control dan amplifier bisa menyala seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti terminal rem pada tone control dan terminal rem pada power ampli ya dihubungkan dengan terminal ACC kunci kontak ya, karena tadi apa, ini keterangannya, bila terminal rem atau ampli kontrol pada head unit tidak berfungsi, maka terminal pada ampli dan tone control diambilkan dari ACC kunci kontak. Untuk pemahaman konsep ya, paling tidak sahabat otomotif mengerti dan paham fungsi dari masing-masing komponen car audio video. Yang kedua, paham dan mengerti cara kerja dari masing-masing komponen car audio video sesuai dengan SOP ya bos, sesuai dengan cara kerjanya. Yang ketiga, paham dan mengerti jalur kelistrikannya. Ini yang sangat penting ya, atau bearingnya. Sehingga kalau ada masalah ataupun ada trouble atau mungkin ada kabel yang putus di jalur tersebut, kita bisa melakukan analisa. Catatan, bearing atau jalur car audio video ya tergantung tip atau head unit baik single DIN maupun double DIN yang akan dipasang atau dirangkai pada mobil tersebut. Itu ya, karena untuk masing-masing head unit itu nanti terminal maupun bearingnya itu akan beda ya, tergantung dengan head unitnya. Jangan khawatir, setiap kali membeli head unit baik single DIN maupun double DIN sudah dilengkapi dengan jalurnya. Jadi nggak mau kabel warna ini harus menuju kemana, mungkin ke baterai atau ke ACC kunci kontak atau ke speaker dan lainnya. Jadi sudah ada buku panduannya. Mungkin dari sini saja yang bisa saya sampaikan untuk car audio video pada mobil. Oke guys, sahabat otomotif, sekian pembahasan audio pada mobil. Untuk instalasi dan cara kerja audio akan saya jelaskan pada bagian atau part kedua. Jangan lupa like dan subscribe channel saya Taufik AWP MPW. Sekian, terima kasih.